Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal abna'i hafizakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran fikih. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang keutamaan wudhu, serta amalan-amalan apa sajakah yang kita diperintahkan untuk berwudhu padanya. Untuk pembahasan kali ini, kita lanjutkan yang kedua, yakni syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu adalah segala hal yang harus kita persiapkan sebelum berwudhu. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu hal sebelum berwudhu. Dan wudhu kita tidak akan sah jika kita tidak melakukan syarat-syarat tersebut. Apa saja syarat-syarat tersebut? Ada 3 syarat dalam wudhu, yaitu yang pertama niat, yang kedua menggunakan air yang suci, yang ketiga menghilangkan segala sesuatu yang akan menghalangi masuknya air ke anggota-anggota wudhu kita. Ya, 3 syarat dalam berwudhu: niat, menggunakan air yang suci, menghilangkan segala sesuatu yang akan menghalangi masuknya air ke anggota-anggota wudhu kita. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita akan bahas satu persatu tentang 3 syarat tersebut. Adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah maksud dan tujuan atau keinginan seseorang mengerjakan suatu perbuatan. Dan dalam bab ini terkait wudhu, maka kita berniat mengerjakan wudhu, ya, toharoh, mensucikan diri, ya, sebelum kita sholat atau menyentuh mushaf atau tawaf. Barakallahu. Lalu di manakah tempat niat? Tempat niat adalah di hati kita, ya. Tempat niat adalah di hati. Kita tidak perlu mengucapkannya dengan lisan kita. Nah, adapun mengucapkan niat adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini, atau dihukumi sesuatu yang bid'ah, dihukumi bid'ah dalam agama ini. Pengucapan niat dihukumi bid'ah dalam agama Islam, yakni perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Nah, kemarin kita telah belajar hadis tentang niat, ya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Sudah mulai kalian hafal? Nah, barakallahu fiik. Kalian hafalkan ya. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan dibalas dengan apa yang dia niatkan, ya. Mungkin untuk mendekatkan pemahaman kepada kalian, kami beri contoh, ya. Ada contoh yang pertama, ada seorang berwudu karena ingin sholat atau membaca mushaf.
maka ia telah melakukan niat wudu, ya. Secara otomatis dia telah melakukan niat wudu. Beda hanya dengan contoh yang kedua. Ada orang yang membasuh kedua tangannya, kemudian membasuh mukanya, mengusap kepalanya, mencuci kakinya, seperti gerakan-gerakan wudu. Akan tetapi dia hanya sekedar untuk membersihkan badannya, ya. Habis bermain kotor, ya, dia bersihkan badannya seperti dia melakukan wudu. Maka perbuatannya ini tidak sah untuk dikatakan sebagai wudu karena ia tidak meniatkannya. Paham ya? Yang satu tadi dia berniat untuk sholat atau membaca mushaf, lalu dia berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, dia hanya ingin membersihkan badannya, nah, dan melakukan gerakan-gerakan wudu. Maka gerakannya itu atau perbuatannya tersebut tidak sah dikatakan sebagai wudu karena dia tidak meniatkannya. Barakallahu fikum. Nah, maka tentang niat ini adalah suatu ibadah, ya. Niat ini adalah ibadah, termasuk ibadah, dan ibadah dibangun di atas dalil. Nah, maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad terkait pengucapan niat, ya, bahwa beliau mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika seseorang mendatangkan satu hadis saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengucapan niat ini, tentu kami akan menerimanya dengan lapang dada dan mengamalkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak mendirikan sholat, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengatakan satu lafaz pun sebelum takbir, dan tidak pula melafazkan niat sama sekali. Maka setiap orang yang menganjurkan mengucapkan niat wudu, sholat, puasa, haji, ya, menganjurkan untuk mengucapkan niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat haji, dan lain sebagainya, maka silahkan untuk mendatangkan dalil jika memang ada dalil tentang niat atau pengucapan niat tersebut. Maka kami, yakni Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, maka kami akan ikuti dan menerima dan akan mengamalkannya. Dan janganlah berbuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan janganlah selalu beralasan, ya, dengan mengatakan niat kami kan baik, ya, niat kami kan baik dalam agama ini. Maka dibantah perkataan tersebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Barakallahu fikum, ya. Ini tentang pelafazan niat dan pentingnya niat ketika akan berwudu, ya. Pentingnya niat ketika berwudu. Niat tidak perlu diucapkan, ya. Niat tempatnya di hati, ya. Baik. Kita lanjutkan ke yang kedua. Dari sahnya wudu adalah menggunakan air yang suci.
Wudhu tidak akan sah kecuali dengan menggunakan air yang suci. Dan perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis air di sini. Ini air mutlak yang pertama, yakni air yang suci dan mensucikan. Maksudnya air mutlak adalah air yang tetap seperti kondisinya, seperti kondisi asalnya. Air ini adalah setiap air yang keluar dari dalam bumi maupun yang turun dari langit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nah, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Quran Surah Al-Furqan. Nah, jenis yang pertama yakni air mutlak. Yang kedua adalah air najis. Air najis adalah air yang tercampur dengan najis hingga berubah salah satu dari tiga sifat air, yaitu berubah baunya, berubah rasanya, atau berubah warnanya. Air bisa berubah dari hukum asalnya yang asalnya suci dan mensucikan apabila berubah salah satu dari tiga sifat, yaitu berubah warna, rasa, atau baunya. Ya. Maka air itu bisa berubah dari hukum asalnya apabila dia berubah salah satu dari tiga sifat, yaitu berubah warna, rasa, atau baunya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Sesungguhnya air tidaklah dinajiskan oleh sesuatu pun selain yang mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya. Ya. Banyak sekali terdapat perbedaan ulama di sini. Akan tetapi kita tidak perlu memperpanjangnya. Yang menjadi syahidnya adalah bahwa jika air dia tercampur dengan sesuatu yang najis sehingga berubah salah satu dari tiga sifat, yakni berubah warna misalnya, atau berubah rasanya, atau juga bisa berubah baunya, maka air tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi. Ya. Air tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci, baik wudu atau mandi, karena tercampur dengan sesuatu yang najis. Ya. Kemudian apabila air tersebut, air suci, kemudian dia kemasukan sesuatu yang bukan najis, misalnya sabun atau teh misalnya. Jika itu banyak jumlahnya dan sabun yang terjatuh di situ sedikit dan tidak merubah keadaan air tersebut menjadi air sabun, maka air itu tetap menjadi air yang suci, bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau sudah berubah dan kita namai dia sebagai air sabun, ya, airnya banyak, tapi yang jatuh juga sabunnya banyak sehingga menjadi air sabun, maka airnya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Atau kejatuhan teh misalnya, tehnya juga banyak menjadi air teh, itu juga tidak bisa dipakai untuk bersuci, ya, baik wudu atau mandi. Barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yakni syarat wudu yang ketiga, menghilangkan segala sesuatu yang akan menghalangi masuknya air pada anggota wudu. Contohnya seperti cat kuku, cat minyak, adonan kue, cat air, atau tip ek yang sering kita pakai ketika belajar. Nah, apabila kita terkena salah satunya dan mengenai anggota wudu kita misalnya, lalu kita tidak membersihkan terlebih dahulu, kemudian kita berwudu, maka wudu kita tidak sah. Mengapa demikian? Karena air terhalangi mengenai
anggota wudhu yang terkena sesuatu tersebut, ya. Misalnya tangan kita terkena cat minyak atau tip X, hendaknya kita bersihkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Apabila kita tidak bersihkan lalu kita berwudu, maka cat tersebut atau tip X tersebut akan menghalangi air yang mengenai anggota wudhu kita, mengenai tangan kita misalnya. Maka wudhu kita tidak sah tentunya, karena airnya terhalangi menyentuh anggota wudhu kita. Barakallahu fikum. Mafhum ya, insyaallah kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Zadakallahu ilman wa hirsan ya abnai, wa barakallahu fikum.